Indonesia dan di seluruh belahan dunia. Tanaman ini merupakan tanaman sumber bahan pangan yang mengandung sumber energi, karbohidrat, mineral, dan juga kalium. Tanaman ini rentan terhadap ketinggian dan juga kekeringan. Di Indonesia, tanaman pisang dapat dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Nah teman-teman, dalam budidaya tanaman tidak lepas dengan yang namanya organisme pengganggu tanaman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang tanaman pisang, yaitu Fusarium oxysporum. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19 di Amerika tropika dan merugikan tanaman pisang. Menurut hasil survei Badan Karantina Indonesia, penyakit ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan di Denpasar, penyakit ini telah merugikan tanaman pisang dengan jumlah 70 hingga 100 pohon per tahunnya. Fusarium oxysporum termasuk dalam kingdom fungi sejenis cendawan. Cendawan tersebut akan melekat pada akar tanaman dan akan menginfeksi akar tanaman. Jika akar tanaman tersebut luka, maka akan sangat meningkatkan infeksi tersebut. Jika infeksi tersebut sudah sangat parah, maka jaringan tanaman akan sangat terganggu. Jika jaringan tanaman sudah terinfeksi, maka penyakit tersebut akan menyebar dalam jaringan tanaman tersebut dan akan menyebar luas sampai ke pembuluh sebelum sampai ke batang semu. Nah, penyakit ini cara penyebarannya yaitu melalui angin, air tanah, dan juga tanah itu sendiri. Cara penyebarannya di tanah yaitu ketika tanah sudah terkontaminasi pada tanaman yang sudah terinfeksi oleh penyakit tersebut. Bukan itu saja, penyakit ini juga dapat menyebar melalui tanah yang melekat pada alat-alat pertanian. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab penyakit jamur pada tanaman pisang yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tanaman pisang dan daunnya menguning. Penyebab dari tanaman pisang ini mengalami hal ini ialah oleh jamur Fusarium oxysporum. Jamur Fusarium oxysporum dapat menyebar melalui tanah dan juga melalui air yang mengalir. Jikalau melalui tanah teman-teman, jamur Fusarium oxysporum akan masuk melalui akar tanaman pisang sehingga ia akan masuk ke dalam batang tanaman pisang. Dan di dalam batang tanaman pisang, ia akan hidup dan berkembang di dalam batang pisang sehingga jaringan-jaringan yang terdapat di batang pisang itu akan mengalami kematian. Dan jikalau teman-teman bisa lihat, kalau mau lihat penyebab penyakit yang diakibatkan oleh jamur Fusarium oxysporum ialah pada daun pisang sendiri. Daun pisang sendiri daunnya akan mengalami kekuningan dan juga sampai kecoklatan, bahkan sampai bisa daunnya akan mengalami kekeringan. Itu bisa dilihat dari luar penyebab penyakit yang diakibatkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Jikalau dilihat dari dalam, penyakit jamur Fusarium oxysporum, jika dilihat dari dalamnya, bisa lihat dari batang tanaman. Jika teman-teman membela batang tanaman, membelanya membentuk bujur, maka teman-teman akan melihat akan ada terdapat garis-garis coklat dan juga garis-garis hitam yang menyebar ke seluruh jaringan tanaman pisang. Faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran patogen yaitu penyakit layu Fusarium dapat berkembang biak dengan pesat dan merugikan pada tanah aluvial yang asam. Pada umumnya di tanah gelut yang bertekstur ringan. Penanaman yang monokultur dengan jenis pisang Gros Michel akan meningkatkan presentasi serangan patogen. Pensporaan yang terjadi pada tanah dengan pH di bawah 7,0 adalah 5-20 kali lebih besar dibandingkan dengan tanah yang mempunyai pH di atas 7. Pada pH di bawah 7, pensporaan terjadi secara melimpah pada semua jenis tanah, tetapi tidak akan terjadi pada pH di bawah 3,6 atau di atas 8,8. Suhu optimum untuk
pertumbuhan cendawan Fusarium oxysporum adalah 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Maksimum pada 37 derajat Celcius atau di bawahnya, minimum sekitar 50 derajat Celcius. Sedangkan optimum untuk pensporaan adalah 20 sampai 25 derajat Celcius. Yang berikut adalah pengendalian. Pengendalian adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini ialah yang pertama, tidak menanam jenis pisang yang rentan terinfeksi patogen. Yang kedua, menanam bibit yang sehat dari tanaman yang bebas penyakit. Yang ketiga, pemeliharaan dengan hati-hati untuk menghindari pelukaan pada tanaman. Yang keempat, mengendalikan hama nematoda yang mampu menyebabkan luka pada tanaman. Yang kelima, penggunaan agen antagonis jenis agen antagonis yaitu Gliocladium sp, Fusarium oxysporium, Ovirulen, Trichoderma corycianum.